Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga paket datanya masih terisi agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Invisible of the East. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah admin taruh di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Ling Hujung yang mengikuti ujian tahunan melawan Chongyum, si murid paling berbakat di sekte manhwa. Tentu saja Ling Hujung dihajar habis-habisan sampai pingsan dan mengeluarkan darah. Namun iblis demon Dongfang Bubai terbangun dalam diri seorang Ling Hujung. Dalam sekejap, pergerakan dari Ling Hujung berubah menjadi lebih lincah. Bahkan ia mampu mempermalukan Chongyum dalam pertarungan tersebut. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan lanjutan pertarungan dari Ling Hujung melawan Chongyum. Saat ini, Chongyum telah bersiap-siap untuk menggunakan teknik rahasia. Sebuah teknik yang sangat hebat yang disebut dengan Hua Essence Fist. Bukan sekedar pertarungan biasa. Pada kali ini, Chongyum bahkan berniat untuk membunuh Ling Hujung dalam satu gerakan saja. Akan tetapi, Ling Hujung yang tubuhnya saat ini sedang diambil alih oleh Dongfang sama sekali tidak gentar sedikit pun. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Chongyum bergerak dengan cepat menyerang Jiung di sana. Melihat ancang-ancang yang dilakukan oleh Ling Hujung, Jae-sung tidak percaya bahwa muridnya itu bisa menahan serangan Essence Fist dari Chongyum. Master Seyum lewat telepatinya meminta agar Jae-sung tidak melakukan pergerakan apapun, karena Master ingin melihat apa yang akan ia lakukan di arena pertarungan nanti. Saat ini, Chongyum sudah berada di atas Jung. Namun apa yang terjadi? Ling Hujung berhasil menahan serangan itu. Bahkan ia mampu memukul balik Chongyum dengan teknik Essence Fist-nya. Sungguh di luar dugaan, murid paling lemah di sekte manhwa mampu mengalahkan teknik tersebut. Chongyum terpental dan jatuh setelah menerima serangan dari Ling Hujung. Jung menyebut kalau seniornya itu hanya menguasai teknik Essence Fist sebanyak 30% saja. Tentu saja, Chongyum marah dan menyebut kalau Jiung tidak tahu apa-apa tentang teknik dari Essence Fist. Akan tetapi, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi di sana. Ling Hujung nampak diselimuti bunga-bunga yang sangat indah dan harum semerbak. Semakin kuat teknik Essence Fist-nya, maka semakin kuat pula aroma bunga yang dikeluarkan. Sungguh aroma plum blossom yang sangat kuat tercium di sana. Chongyum bertanya-tanya sejak kapan Ling Hujung mempelajari teknik ini. Jung tidak ingat sudah berapa lama. Ya, karena Dongfang sudah berumur 80 tahun dan ia kini berada di tubuh Ling Hujung. Jung sudah siap untuk menyerang Chongyum dan akan segera mengakhiri pertarungan mereka di sana. Chongyum juga telah bersiap menghadapi skill dari Ling Hujung. Tentu saja ia akan tetap berusaha memenangkan pertarungan ini dan tidak mau menanggung malu sebagai murid terkuat di sekte manhwa. Saat Ling Hujung telah berada di hadapan lawannya itu, tiba-tiba ia berubah dan menghilang menjadi bunga-bunga sakura yang berhamburan. Hal itu membuat Chongyum menjadi terganggu karena penglihatannya menjadi terhalang oleh bunga-bunga tersebut. Sungguh mengejutkan, Ling Hujung kini sudah menghilang dari arena pertarungan. Rupanya, aroma harum dari plum blossom ini hanyalah untuk tipuan saja. Serangan yang sebenarnya muncul dari belakang. Teknik satu pukulan yang bahkan anak kecil bisa meniru serangan tersebut. Namun pukulan itu sangatlah kuat.
bahkan mampu membuat retak tulang belakang dari Cheng Yum. Cheng Yum jauh terpental setelah menerima serangan yang sangat kuat dari seorang Ling Hujung di sana. Rekan-rekannya yang lain hanya bisa terpana dan tidak dapat berkata-kata. Hanya dengan satu pukulan saja, Cheng Yum akhirnya tumbang melawan Ling Hujung. "Terima kasih banyak atas bimbinganmu," ucap Ling Hujung. Master Se-yum kini mulai menaruh rasa curiga kenapa Ling Hujung bisa berubah menjadi seseorang yang sangat kuat seperti itu. Murid-murid lain kemudian kembali masuk ke dalam asrama mereka. Teman-teman dari Ling Hujung bertanya dari manakah Ling Hujung belajar tentang teknik Essence Fist yang ia gunakan tadi. Jung hanya mengatakan kalau itu semua hanyalah keberuntungan saja. Ya, tentu saja kakak seperguruannya tak ada yang percaya kalau itu hanyalah keberuntungan belaka. Dongfang merasakan sakit di punggungnya. Ia berkata di dalam hatinya, sebenarnya ia telah memilih tubuhnya Ling Hutian. Namun kenapa ia malah terbangun di tubuh yang lemah ini? Kemungkinan besar, Dongfang telah gagal dalam melakukan transfer jiwanya ke tubuh yang ia inginkan. Dongfang berencana untuk menghancurkan sekte ortodoks dari dalam dengan berpura-pura menjadi sang pahlawan Ling Hutian. Itu akan menjadi hukuman yang pantas untuk orang-orang yang telah mengkhianati kultus suci Sanmon. Malam hari telah tiba dan memperlihatkan di kediaman Master Se-yum. Jae-sung melaporkan keadaan dari Jae-yum bahwa pusat ki-nya masih utuh, tapi tulang rusuknya telah patah. "Saya rasa dia harus berhenti berlatih untuk sementara waktu dan fokus untuk beristirahat," ucap Jae-sung. Tentu saja ini adalah hal yang sangat sulit diterima mengingat Cheng Yum adalah murid paling berbakat di sekte Monhua. Sebelum Jae-sung pamit dari sana, Master mengatakan kalau mereka tidak akan melanjutkan rencana untuk mengeluarkan Jung dari sekte. Malah mereka akan lebih memperhatikannya untuk membantu anak tersebut tumbuh di masa yang akan datang. Keesokan harinya, saat matahari telah terbit, pagi yang cerah telah menanti. Jae-sung mendatangi murid sekte Monhua dan semuanya diperintahkan untuk berkumpul di aula pelatihan. Hari ini, mereka akan fokus pada pelatihan individu dan skill mereka masing-masing. Jae-sung menepuk pundaknya Jung dan memintanya untuk berbicara sebentar sebelum Jae-sung ke ruang pengobatan. Sins kemudian memperlihatkan di ruangan di mana Choi-yum sedang dirawat saat ini. Jae-sung sangat mengkhawatirkan murid kesayangannya itu. Jae-sung merasa bersalah dan merasa gagal dalam memberikan harapan kepada diri Chong-yum. Jae-sung berharap Chong-yum bisa bertahan dan bangkit kembali, karena ia dan Master telah berencana untuk mewariskan sekte Monhua kepada dirinya. Chong-yum mengeluarkan air mata dan ternyata ia telah sadar, namun dia masih berpura-pura pingsan. Chong-yum merasa kalau ia diperlakukan berbeda dengan Ling Hujung. Ketika Chong-yum menggunakan Essence Visuanya, mereka terlihat murka dan marah. Sedangkan saat Jung melakukan teknik itu, mereka tidak mengatakan apapun saat itu, ucapnya di dalam hati. Chong-yum juga tidak akan percaya kalau Jung bisa menguasai teknik itu daripada dirinya. Ia mengira bahwa Jae-sung lah yang telah mengajari Jung tentang teknik itu secara diam-diam. Chong-yum bertekad tidak akan pernah termakan omongan manis dari Jae-sung lagi. Dan mulai sekarang, aku akan melakukan semuanya dengan caraku sendiri, ucapnya. Di tempat lain, Jae-sung bertanya bagaimana bisa Ling Hujung menguasai teknik Essence Fist. Jung hanya mengatakan kalau dirinya tidak sengaja melihat Chong-yum yang sedang berlatih, lalu kemudian meniru gerakan tersebut. Dia kemudian menunjukkan wajah konyolnya. Jae-sung pun kemudian memukul kepala bocah itu, yang padahal di dalam tubuhnya itu sedang diambil alih oleh Dongfang Bubai. Jae-sung bertanya apakah Jung sedang sakit. Ya, Jung pun berpura-pura sakit. Ia mengaku sakit kepala dan merasa mual. Oleh karena itulah, Jae-sung tidak melanjutkan pembicaraannya dan akan bicara lagi nanti ketika Jung sudah baikan. Untuk saat ini, Dongfang tidak akan mampu mencari tahu kenapa teknik transfer jiwanya menjadi gagal, dan dia akan fokus mengembalikan kekuatan sejati dari seorang Raja Iblis.
Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan pembicaraan antara Master dan Jae-sung. Master meminta agar Jae-sung tidak usah terlalu keras terhadap orang-orang sekte mereka, karena itu adalah demi masa depan sekte mereka sendiri. Sekarang ini, sekte Monhua sudah mulai stabil dan berisikan murid-murid yang lumayan banyak. Terlebih lagi dengan bakat dan potensi dari seorang Cheng Yum dan juga Ling Hujung. Tentu saja mereka berdua adalah harapan bagi sekte mereka untuk mengembalikan kejayaannya, ucap Master Saeyum. Cerita terus saja berlanjut memperlihatkan scenes di mana saat ini Jeong sedang berlatih keras. Lihatlah kekuatan yang ia gunakan saat ini sungguh luar biasa. Namun dirinya masih belum bisa menghancurkan batu tersebut. Dongfang yang sudah menyadari bahwa ia terbangun di dalam tubuh bocah yang lemah. Dia menyebut kalau gelar The Invisible of the East miliknya sudah tidak ada gunanya lagi. Meski Dongfang mengetahui segala bentuk pengetahuan dan ilmu seni bela diri di dalam kepalanya, ya, tubuhnya masih sangat lemah untuk menggunakan teori tersebut. Dia pun sadar kalau tubuh selemah ini masuk ke dunia bela diri, maka ia bisa saja mati kapan saja. Memiliki banyak ilmu dan pengalaman bertarung yang banyak di masa lalu. Dengan kelebihan itu, tubuhnya yang lemah dan energi yang terbatas masih bisa dilatih lagi. Untuk saat ini, Dongfang hanya akan memilih seni bela diri yang cocok dengan kondisi tubuh Ling Hujung ini. Setelah menggunakan Hua Essence Fist berulang kali, ternyata Dongfang merasa kalau seni bela diri Monhua tidak cocok untuk tubuhnya. Dongfang mencoba untuk menerapkan teknik bela diri dari Sekte Wudang dengan menyeimbangkan energi Yin dan Yang. Dongfang mulai berkonsentrasi dan ia menggabungkan 7 rasio energi dan 3 energi elemen. Sesuatu yang buruk mulai terjadi di sana. Dongfang dengan tubuhnya yang lemah mulai merasakan gejala awal dari pengendalian paksa. Energi Yin dan Yang tersebut tidak bisa seimbang dan saling beradu kekuatan. Namun Dongfang terus saja berusaha menstabilkan energi itu dan tidak akan menyerah sampai di sini. Hingga pada akhirnya kedua energi tersebut sudah mulai berhasil bergabung dengan seimbang. Akan tetapi, ia merasa kalau hawa panas dari energi tersebut belum menghilang. Dongfang menghembuskan napasnya dan terus melakukan sirkulasi energi hingga stabil. Dongfang yang terus saja melatih kemampuannya untuk menyeimbangkan energi Yin dan Yang hingga malam hari pun telah tiba. Akhirnya energi miliknya sudah stabil. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan yang sudah berhasil ia seimbangkan, Dongfang kemudian berniat untuk melakukan uji coba. Dongfang melakukan gerakan seperti halnya dengan teknik Hua Essence Fist yang ia kuasai. Dongfang merasakan adanya potensi yang tersembunyi dari tubuh Ling Hujung ini, sehingga ia memadukan teknik bela diri dari berbagai macam teori. Dan boom! Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Dongfang. Dengan ini, kekuatannya sudah setara dengan 10 bintang ketua sekte. Tapi ini masih belum cukup, ucapnya di dalam hati. Lihatlah betapa kuatnya serangan pukulan itu hingga mampu menghancurkan batu yang ada di hadapannya. Teknik ini berawal dari Hua Essence Fist, tapi kemudian berubah menjadi teknik seni bela diri yang baru. Kekuatan dan efisiensi yang bahkan tidak bisa digunakan oleh para master sekte-sekte pertama dengan mudah. Akan tetapi bagi Dongfang sang Invisible Deist, semua itu tidak ada yang mustahil. Sekarang, pusat energi yang sempit kini sudah menjadi lautan yang luas. Tak kusangka tubuh ini menyimpan banyak potensi rahasia, ucap Dongfang di dalam hatinya. Hari demi hari kemudian telah berlalu, memperlihatkan Ling Hujung yang sedang berlatih tanding dengan rekan-rekannya. Pemenang sesi terakhir latihan hari ini adalah Ling Hujung. Semuanya kemudian diperintahkan untuk berbaris dengan rapi. Master mengamati Ling Hujung yang bisa mengalahkan semua kakak seniornya dan belum menunjukkan tanda-tanda kalau ia telah kelelahan. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah aliran Qi yang tidak teratur itu adalah efek samping dari perkembangan cepat dari seorang Ling Hujung? Master seringkali merasakan aura kekuatan Ling Hujung berbeda dari aura Qi Sekte Monhua. Tapi aura itu tidak jahat seperti para pengkhianat. Master merasa aneh
jika terus mempertanyakan hal itu. Dia pun teringat dengan Ling Hutian yang juga memiliki keanehan di waktu dulu. Pokoknya yang dibutuhkan oleh sekte Monhua sekarang ini adalah anak yang berbakat seperti Ling Hojung. Suatu hari nanti, Master yakin kalau sekte mereka akan kembali mengambil alih kejayaan yang telah hilang. Keesokan harinya adalah hari libur, di mana anak-anak saat ini menikmati waktu senggang mereka. Jae-sung datang ke kamarnya Jeong untuk mengajaknya makan sebagai hadiah atas perkembangan pesatnya. Akan tetapi tidak ada satupun orang di sana. Jae-sung kemudian mencarinya ke tempat biasa anak-anak berlatih, namun ia tidak menemukannya. Kakek pengurus kebersihan sekte Monhua kemudian mengatakan kalau dirinya mendengar pembicaraan anak-anak Monhua yang akan pergi ke rumah bordil termasuk Ling Hojung. Singkat cerita, anak-anak dari sekte Monhua telah tiba di kawasan perkotaan. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Pavilion Pearl yang berisikan wanita cantik. Saat mereka masuk ke dalam sana, nampak tempat itu kini telah berbeda dari sebelumnya. Mereka kemudian disambut oleh Pak Tua yang mengaku kalau dirinya adalah pemandu pavilion yang baru. Bocah yang bernama Yon nampak takut, namun ia harus mencari wanita penghibur yang bernama Hwaeyeon. Kakek tua yang bernama Guang itu kemudian menyebut kalau wanita yang dicari oleh anak-anak tersebut sedang disewa oleh pria lain. Dia kemudian menawarkan seorang wanita yang bernama Inmi. Yon berpikir jika saja mereka tidak mengganti pilihan wanitanya, maka mereka akan dipukuli oleh pria yang menyeramkan itu. Yon kemudian mengatakan kalau mereka tidak ingin mengganti pilihan mereka karena mereka sudah jauh datang dari tempat lain ke tempat tersebut. Yon mengaku kalau ayahnya adalah sponsor dari pavilion ini dan merupakan orang penting di tempat ini. Akhirnya mereka pun dibawa ke ruangan yang diisi oleh wanita yang mereka cari. Mereka kemudian berpesta sembari dihibur oleh Hwaeyeon. Tiba-tiba, seorang pria datang dan menghancurkan pintu masuk ke kamar Hwaeyeon. Pria itu terlihat sangat marah karena ada pelanggan lain yang mengambil antrian mereka untuk dihibur oleh Hwaeyeon. Pria tersebut kemudian memukulkan guci tersebut ke arah Yon di sana. Beruntung Yon masih bisa menangkisnya dan masih mampu bertahan. Akan tetapi pria itu kemudian melanjutkan serangannya dan menggunakan teknik bela diri yang sangat hebat. Teknik itu membuat Yon terlempar dan terluka. Sungguh ini sudah terlalu berlebihan. Meski kami telah melakukan kesalahan, bukankah permintaan maaf yang tulus dari kami sudahlah cukup? Ucap rekannya membela Yon. Namun pria itu tidak memperdulikannya, dan ternyata ia adalah anak dari Perdana Menteri Kiri. Menteri yang disayang oleh Kaisar, Perdana Menteri yang mengendalikan politik negara ini. Sang menteri yang paling berkompeten. Pria itu bernama Hu Bohai, anak ketiga dari Menteri Kiri. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.